Oke, teman-teman Sobat Bugar semua, kali ini balik lagi bersama akun YouTube Gizi Kebugaran. Kali ini ngobrol bareng pakar, akan berdiskusi dengan Prof. Hardinsyah yang akan membahas bagaimana saat ini menjelang puasa kita mampu meningkatkan sistem imun tubuh. Ada nggak sih hubungannya berpuasa itu dengan sistem imun tubuh dan juga seperti apa sih kaitannya antara puasa dengan kesehatan kita? Untuk itu dengan hormat saya undang Prof. Hardinsyah untuk hadir di sini dan sharing dengan kita. Prof. Hardin, apa kabar? Apa kabar? Kabar baik. Gimana kabar Coach Muri dan sahabat Bugar semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Prof. Kami tetap bugar, Prof. Karena harus menjaga kebugaran, Prof. Biar tetap fit, tetap produktif. Mantap. Baik, Prof. Hardin. Saya pikir di YouTube kita sebelumnya, di video-video kita sebelumnya juga sudah menyampaikan, sudah sharing terkait dengan bagaimana peran gizi terkait dengan imun. Nah, sekarang ini menjelang puasa nih, Prof. Tentunya menarik berpuasa dengan sistem imun tubuh ataupun kesehatan, ini kan suatu bahasan yang menarik, Prof. Dan kayaknya banyak yang menjadi pertanyaan ataupun keraguan seperti apa sih sebenarnya. Nah, oleh karena itu, yang pertama, Prof, yang akan saya mau konfirmasi nih, Prof, dari Prof, yaitu apa sih, Prof, bedanya berpuasa dengan kelaparan, Prof? Wah, puasa dan kelaparan ya. Kalau berpuasa itu seseorang melakukannya sengaja dengan intention begitu. Kalau kelaparan itu tidak sengaja karena kondisi yang memaksa mereka seseorang sehingga dia jadi lapar. Ada peperangan, ada kekurangan pangan, ada musibah dan lain sebagainya, tsunami, gempa, terjadi orang kelaparan karena nggak akses. Sebenarnya bukan niat dia untuk lapar. Tapi kalau puasa itu karena memang ada tujuan yang dimulai dari diri sendiri, dari hati yang dalam. Kalau di agama Islam namanya niat, ya. Jadi beda antara berpuasa dengan kelaparan atau fasting dengan hunger itu beda. Kemudian yang kedua bedanya dari sisi waktu dan lamanya. Orang kelaparan itu uncertain, nggak tahu sampai kapan dia bisa dapat makanan, tergantung bala bantuan ya. Tapi kalau berpuasa tuh jelas ada batas waktunya. Apakah dia yang puasa secara muslim, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, atau dia gaya sekarang ada macam-macam puasa dengan window opportunity ya, ada yang 16 jam puasa, 8 jam boleh makan, ada yang 20 jam berpuasa, 4 jam boleh makan, ada yang intermittent fasting, sehari puasa, sehari tidak, ada yang 2 kali seminggu, seperti di Islam ada Senin dan Kamis misalnya. Dan yang ketiga bedanya, kalau berpuasa itu ada kepuasan. Kalau kelaparan itu sebenarnya penderitaan. Dia tidak inginkan ya kelaparan tadi. Jadi beda yang ketiga. Yang keempat, kalau puasa tadi ya setelah puasa orang tadi bisa disiplin mengatur makannya, jadi karena dia niatnya tadi sekalian untuk hidup sehat selain cari pahala, maka dia nggak makan berlebihan, nggak rakus setelah puasa. Kalau orang lapar, kelaparan, setelah itu dia rakus makannya, sehingga akan menjadi masalah tidak sehat. Jadi ada empat perbedaan antara berpuasa dengan kelaparan. Bahwa Nah, orang yang puasa merasakan lapar, ya, tapi beda dengan kelaparan. oke, baik, Prof. Jadi jelas sekali bedanya dengan keempat hal tersebut, sehingga kita udah bisa bedain. Jangan sampai berpuasa tuh jadi kemaruk ya, Prof ya. Buka puasa kayak orang kelaparan. Jadi jangan sampai tingkah laku orang berpuasa seperti orang kelaparan ya, Prof ya. Ya, sehingga makan berlebihan, sahur berlebihan, berbuka berlebihan. Itu jadi bukan berpuasa yang baik dan benar. Nah, luar biasa nih, Prof. Yang kemudian ketika kita berpuasa, banyak orang bilang, kalau imunnya jelek, puasa aja. Emang benar ya, Prof ya? Emang manfaat puasa itu berkaitan, Prof, dengan sistem imun tubuh, Prof?
Ya, kalau tadi puasa dengan baik dan benar dirancang, direncanakan dengan baik. Ya. Kalau hanya puasa sehari sudah itu enggak, ya enggak ada efek signifikan terhadap imunitas. Apa yang terjadi ternyata puasa ini kan sebenarnya dari dulu kala itu sudah dipercaya bahwa mendatangkan manfaat di samping sebagai bagian ibadah. Bahkan berbagai jenis binatang pun melakukan puasa ketika musim salju 4 bulan, dia masuk ke sarangnya puasa 4 bulan dan itu membuat dia juga tambah sehat. Nah, kajian terakhir membuktikan dan dia dapat hadiah Nobel ya, Nobel Prize kepada orang Jepang yang menemukan ternyata diawali dengan binatang percobaan, kalau binatang tadi dipuasakan maka terjadi sesuatu di dalam tubuh. Sesuatu dalam tubuh itu dalam istilah Latinnya disebut bahasa Inggrisnya autofagi. Auto artinya sendiri, fagi artinya makan. Jadi ternyata sel-sel tubuh kita yang kuat itu memakan zat-zat yang tidak berguna, sel-sel yang tua, patogen, virus, segala macam yang dianggap penjahat itu dimakanin. Dan kenapa dia makan ini? Pertama tujuannya adalah untuk menghasilkan energi bagi tubuh karena tubuh kekurangan energi dan zat gizi. Karena yang dimakan ini sel-sel penjahat tadi, patogen termasuk virus, itu mengandung zat gizi. Kita tahu bahwa banyak sekali asam amino protein di dalam bakteri patogen yang masuk ke tubuh kita. Sel tua itu juga mengandung zat gizi, ya. Ada energi, protein, air, vitamin, mineral. Karena itu menjadi suatu mekanisme di dalam tubuh untuk melakukan pembelaan diri ketika kita makan sedikit dalam jangka waktu lebih dari 13 jam. Kalau puasanya hanya 4 jam, 5 jam, itu nggak akan terjadi autofagi. Dalam berbagai penelitian, kalau puasanya 13-14 jam, maka itu terjadi autofagi. Dan hebatnya puasa Ramadan, itu memang minimum 13 jam. Hitung deh. Kalau kita mulai dari jam 4 sampai jam 6 misalnya, itu ya sekitar 14 jam. Daerah tertentu minimum itu 13 jam. Kalau dia di musim tertentu bisa 20 jam. Saya pernah di Skandinavia itu 20 jam puasa. Wow, Tapi luar masa biasa. tertentu bisa juga kebalikannya ya, 4 jam. Jadi artinya suatu saat seseorang itu pasti sekali setahun kalau dia melaksanakan puasa Ramadan, terjadilah proses tadi namanya autofagi. Autofagi ini bahasa lainnya jadi cleansing, membersihkan. Ketika telah dibersihkan tubuh-tubuh dari patogen, dari sel-sel yang udah manula, yang udah tua, maka sel-sel lain ini jadi aktif bekerja. Setelah sel ini aktif bekerja, maka dia bisa mengalami regenerasi, memperbanyak sel-sel yang baru. Karena itu teori sel puncak atau stem cell yang sekarang populer, itu juga bisa terjadi tanpa dengan teknologi kedokteran, tapi dengan cara puasa yang minimum 13 jam, 14 jam tadi, terjadi regenerasi. Nah, bagian regenerasi inilah sel-sel imunitas kita bagian dari mengalami regenerasi dan mengalami produksi sel yang kualitasnya bagus, sehingga imunitas kita juga bisa meningkat bagus. Wow, jadi ternyata semua yang udah dituliskan untuk diperintahkan untuk kita berpuasa selama 13 sampai 14 jam ternyata manfaatnya tuh ke sini-sini ditemukan ya Prof ya secara Ya, ilmiah ya Prof secara ya. sains belakangan dibuktikan, tapi kepercayaan itu sudah dari lama. Bahkan Mahatma Gandhi sebagai tokoh beragama non-Islam di India itu sudah mempopulerkan. Dia bisa mendapat ketenangan itu karena puasa. Dia bilang, pikirannya jernih karena puasa. Hippocrates, bayangkan 25 abad yang lalu dia katakan, puasa itu salah satu cara untuk menyembuhkan. Wow, luar biasa. Ternyata kita dapat banyak sekali manfaat dari puasa. Nah, Prof, kalau kita lihat, Prof juga udah mention di awal tadi, bagaimana ketika kita lihat bahwa kita banyak sekali mengenal nih jenis-jenis puasa, Prof. Nah, apakah sama nih, Prof, manfaat dari berbagai jenis puasa yang dilakukan itu, Prof? Semua puasa pasti bermanfaat, paling tidak kalau dia sebagai ibadah, tentu hubungan dia dengan Tuhannya secara spiritual. Tapi kalau untuk kesehatan, enggak semua jenis puasa bisa dimaknai bermanfaat untuk kesehatan, tergantung lama waktunya, tergantung cara dia makan dan minum ketika waktu yang dibolehkan.
jangan sampai tadi kalau dia berpuasa tapi menganggap seperti kelaparan, sehingga makan ketika waktu yang diizinkan tadi berlebihan, maka manfaat kesehatan itu dia dapat. Bahwa secara spiritual dia dapat itu hubungan dia dengan Tuhannya ya, sebagai ibadah. Tapi manfaat buat kesehatan tubuh secara fisik dan juga secara mind berpikir itu nggak bisa disamakan. Dalam teori, berbagai penelitian menunjukkan bahwa otofagi tadi terjadi setelah hari ketiga. Jadi, Oke. 3 hari dulu puasa, ya, yang minimum sehari tadi 13-14 jam tidak makan dan minum, hari keempatnya mulai terjadi otofagi. Jadi kalau orang hanya puasa sehari udah tuh berhenti, 2 hari udah tuh berhenti, ya nggak terjadi. Dan Oke, jadi karena itu baik itu dari sisi teori sekarang mengkonfirmasi bahwa puasa Senin Kamis itu ternyata buktinya bisa menurunkan berat badan, buktinya bisa meningkatkan berbagai sistem hormon kita jadi optimal, sistem enzim tubuh kita jadi optimal, bahkan juga bukti bahwa sel punca atau stem cell-nya mulai bekerja dengan baik. wow, luar biasa ya Prof. Jadi setiap puasa itu tentunya banyak manfaatnya, tergantung bisa menjadi maksimal dan enggaknya ya bisa lebih ya menyesuaikan dengan panduan yang ada tadi disebutkan Prof. Tentunya 13 jam seperti itu Prof ya. Nah, puasa juga bisa juga ya Prof ya mungkin atau banyak orang yang melakukan puasa tuh biar lebih awet Prof, lebih awet muda gitu Prof. Apakah benar Prof? Ya itu Seperti itu. kembali dasarnya dasar bahwa puasa tadi bisa melakukan regenerasi sel. Puasa tadi bisa memusnahkan penjahat-penjahat dan sel-sel tua di dalam tubuh, sehingga Oke. lebih mitokondria kita sebagai generator yang memproduksi energi yang masuk dari makanan tadi, itu berfungsi dengan baik. Jadi sel-sel kita tadi jadi membaik, kemudian kinerjanya semakin baik, maka ditambah lagi dengan asupan zat gizi yang memenuhi. Seperti kalau kita ingin awet muda, kulit kita juga tampak tidak hanya masalah sel yang di dalam, maka perlu vitamin C yang bagus, perlu karoten yang bagus, yang semua itu ada di aneka sayur buah berwarna, ada di kuning telur, ada di hati, ada di susu, yang kalau itu kita kombinasikan semua dimakan, baik itu di dalam diperbaiki, maka permukaan kulit juga bagus ditambah dengan protein yang disebut kolagen. Karena Oh. kolagen itu bagian utama dari kekenyalan dari kulit ini sehingga lambat kering. Nah, terkait dengan kecantikan, tentunya apakah terkait dengan gula darah, kolesterol tuh ada hubungannya juga, Prof? Atau orang yang menderita punya kolesterol tinggi atau punya punya gula tinggi, apakah bisa, Prof? Ya, jadi sudah beberapa penelitian klinis juga membuktikan, awalnya tadi pada penelitian binatang, tikus, kemudian sekarang udah pada manusia. Kenapa orang diabetes? Pertama, karena sel-sel beta di pankreasnya itu tidak menghasilkan insulin yang cukup atau menghasilkan insulin tapi lemah kerjanya. Nah, ternyata dengan tadi mekanisme puasa meregenerasi sel, termasuk sel-sel di pankreasnya tadi, bisa menghasilkan insulin dengan bagus, hormon yang bisa mengelola gula darah. Kalau insulin kita bagus, gula darah kita bisa dikontrol dengan baik, nggak menumpuk di darah. Kalau menumpuk di darah itu yang namanya tadi, dia mengalami gula tinggi atau hiperglikemia lama-lama menjadi diabetes. Jadi puasa itu memperbaiki sel-sel pankreas, bukan seperti obat. Kalau obat kan itu bagaimana menurunkan gula dari pembuluh dari darahnya. Tapi kalau ini dari asalnya insulin itu sendiri, ya sehingga insulin tadi jadi aktif, insulin tadi jumlahnya memadai. Baik, Jadi Prof. penelitian kami juga 2 tahun yang lalu, ya mahasiswa pasca sarjana yang saya arahkan, bimbing, ada kepada puasa Ramadan juga menurunkan gula darah, puasa Ramadan memperbaiki fungsi hati, SGOT, SGPT dari indikator biomarker yang kami lihat, puasa Ramadan juga menurunkan kolesterol jahat. Bahkan seperti yang lalu-lalu puasa Ramadan menurunkan berat badan. Oh, luar biasa, Prof. Ya. Jadi banyak sekali manfaat dari puasa yang bisa kita dapatkan. Tentunya selain karena niatnya untuk
beribadah tentunya mendapat pahala. Nah, Prof, pertanyaan terakhir. Bila ingin meningkatkan sistem imun tubuh di bulan puasa, apa nih tips dari Prof Hardin yang Prof bisa share kepada kita-kita semua agar puasanya lancar, ibadah lancar, tubuh bugar, dan meningkat pula sistem imunitas kita? Luar biasa nih, paket permintaannya komplit, Coach Bud. Ya, bisa kita dekati dari istilahnya melakukan puasa, fasting dengan baik dan benar. Baik dan benar berarti kembali bahwa bedanya puasa maka kelaparan adalah disengaja. Berarti ada tujuan, ada niat. Itu harus diingat. Itu yang pertama. Kalau itu nggak ada, berarti itu kelaparan. Pasti nanti habis puasa, dia jadi gendut, jadi tambah gemuk, tambah nggak sehat. Nah, karena itu niat, tujuan jadi penting. Itu yang pertama, berarti mindset kita, hati kita, pikiran kita. Kemudian yang kedua, baru dari sisi pengelolaan makanan dan minuman. Kemudian nanti yang ketiga, dari sisi gaya hidup sehat, di luar dari faktor makanan dan minuman. Dari sisi faktor makanan dan minuman, ya berarti ketika kita selama diperbolehkan makan selama bulan puasa, minimalkan yang terlalu manis. Jadi cukup sekali saja atau 2 kali ya menikmati entah itu minuman manis ataupun buah manis karena itu memang sunnah ketika kita berbuka. Tapi setelah itu tidak yang manis, begitu juga batasi yang terlalu banyak lemak karena itu menurunkan imunitas. Kemudian perbanyak makan buah segar, dan buah segar juga diantaranya ada yang manis, tapi buah yang berwarna-warni, tidak hanya satu buah, bisa jeruk, bisa pepaya, bisa stroberi, atau lagi musim mangga, misalnya mangga, atau buah berwarna lain, dan sayur, yang disertai dengan lauk pauk yang cukup. Saya katakan tadi bahwa kalau remaja dewasa itu sekitar ya 3 porsi lauk pauk, dan itu bisa dimakan ketika makan malam, bisa dimakan ketika sahur. Dan untuk bisa kita cepat menikmati autofagi tadi, sebaiknya kita berhentilah sebelum kenyang. Jadi berbuka tentunya hanya dengan 1 buah atau 1 gelas minuman, kemudian buah yang segar, yang rasa manis, kemudian break, kemudian ibadah makan malam, kemudian kalau ibadah lagi, kemudian istirahat, kemudian sahur. Sahur juga berhentilah sebelum kenyang, tapi 5 kelompok pangan tadi, ya, makanan pokok, lauk pauk, sayur, buah, dan minuman tadi tetap ada. Wow, luar Nah, biasa Prof itu dari Hardin. sisi makanan ya, dari sisi non makanannya, istirahat yang cukup, kelola stres. Kalau banyak ibadah, banyak baca Al-Quran, pasti stresnya jadi terkelola dengan baik. Jadi imunitas bisa jadi optimum. Pasti kalau orang Muslim tidak akan minum alkohol ya. Iya. Dan kalau yang ngerokok ya pasti siang hari dia pasti nggak ngerokok karena puasa. Kalau malam ya sebaiknya juga tidak melakukan merokok untuk meningkatkan imunitas. Baik, luar biasa Prof Hardin. Itulah tips yang kita dapatkan, banyak insight, banyak pelajaran yang kita bisa dapatkan dari Prof Hardin terkait dengan puasa dan juga sistem imun tubuh kita. Prof Hardin, terima Yap, kasih. Luar biasa hari ini, pasti banyak sekali manfaatnya buat Sobat Bugar semuanya. Untuk itu, mungkin kapan-kapan waktu kita bisa ngobrol lagi, Prof Hardin. harus Terima dong. kasih hari ini. Terima Sama-sama. kasih, dan Terima kasih. kami dari YouTube Gizi Kebugaran, jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe, dan juga klik lonceng di sebelah kanan bawah agar Anda menjadi orang yang pertama mendapatkan video terbaru dari kami. Terima kasih Prof Hardin, salam bugar dari kami. Salam bugar.